Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG tahap 3. Perkenalkan, nama saya Rina Pujastuti dengan NIM A1N P250210. Mata pelajaran Agribisnis Tanaman. Saya mengajar di SMK Kesehatan Bina Martapura, kelas 11, jurusan Farmasi, LPTK Universitas Bengkulu. Alokasi waktu 2x45 menit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Siapa kita? SMK Kesehatan Bina Marta. Menekan semangat confident. Bina Marta. Hebat. Siswa Bina Marta. Maju. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, belajar kembali. Sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan berdoa. Silahkan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan menjadi aktivitas kita pada pagi hari ini, pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan diridhai oleh
mungkin rasanya hambar gitu ya, rasanya begitu saja, nggak ada rasa gitu. Sehingga anak remaja zaman sekarang, termasuk kalian yang di sini, mungkin senang yang minuman kemasan, yang dingin dan manis. Sehat ya itu? Yakin ya sehat? Maka dari itu kita sebagai orang kesehatan yang punya kewajiban untuk mensosialisasikan hidup sehat ke masyarakat, ke keluarga, terutama untuk diri sendiri dulu. Untuk diri sendiri, kemudian nanti ditiru atau dilihat oleh ayah, ibu kita, keluarga kita, sehingga nanti dari manfaat itu bisa kita ceritakan kepada tetangga dan lebih luas lagi kepada masyarakat. Kemudian ini ada yang ingin ibu tanyakan di sini. Ada tidak di antara kalian itu pernah tidak minum minuman putih yang dikasih buah atau sayur-sayuran tertentu, didiamkan atau direndam beberapa waktu, terus kemudian nanti dikonsumsi? Pernah? Contohnya apa yang pernah dibikin? Lemon. Oh, lemon. Jeruk lemon ya, jeruk lemon. Di tempat kita, kalau kita ini kan orang Sumatera ya, tanah kita sangat subur banget, sangat subur dengan tanaman-tanaman rempah, rimpang, sayur-sayuran gitu ya. Dan kita tidak sulit untuk mendapatkan, contoh misalkan kita mau bikin infus butter dari serai gitu, terus dari jahe, terus kemudian apa lagi? Kunyit, ya, timun, dan masih banyak lagi yang lain, termasuk nanti daun mint ya. Kita ini nanti di orang-orang pisang itu di tempatnya dingin ya. Banyak apa kalau rimpang atau rempah? Jahe banyak. Kunyit beli. Beli atau nanam sendiri? Karena bahan ini sangat mudah kita temukan di lingkungan kita ya. Mungkin bisa ditanam di depan, di pekarangan atau di belakang rumah atau di kebun atau di samping rumah, sehingga tidak menyulitkan bagi kita untuk hidup sehat. Ya, nanti ini akan kita sosialisasikan juga ke teman-teman kita yang lain, bagaimana kita itu hidup sehat dengan mengkonsumsi minuman infus butter yang sangat mudah dibuat dan segar untuk diminum. Nah, ini kita akan tahu apa tujuan dari pembuatan infus butter ini. Bisa dibaca yang pertama apa Mbak Jari? Meningkatkan konsumsi air putih dengan rasa alami. Oke, meningkatkan konsumsi air putih dengan rasa Alami. dengan rasa, perhatikan, rasa berarti ada Rasa. air putih itu kan normalnya tidak ada rasa, tapi karena dibuat infus water maka ada rasa sesuai dengan apa yang kita masukkan. Misalnya kalau nanti yang kita masukkan kunyit, maka yang air putih tadi terasa apa? Strawberry. Rasa kunyit. Kalau kita masukkan serai, rasa apa? Rasa serai. Sesuai dengan apa yang dimasukkan ke dalam Air. Terus yang kedua, silakan Mbak Adi. Memperoleh manfaat fungsional dari bahan mineral dan buah. Oke. Nanti dari tujuan ini kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita buat untuk infus water. Nah, kemudian ini ada cara membuat infus water. Ini ada 5 cara. Ada 5 cara. Siapkan air mineral dingin atau suhu ruang. Suhu ruang itu 23 derajat seperti ini. Ada? Sudah disiapkan? Lengkap ya? Yang kedua, potong bahan segar. Bahannya itu bisa rimpang, bisa rempah, bisa buah, sesuai dengan yang kalian bawa. Itu ada juga yang bawa kurma ya.
Apa? Langkah yang keempat, diamkan 2 sampai 6 jam agar sari bahan larut. Berapa? 2 sampai 6 nggak nunggu 6 jam. 2 jam sudah bisa diminum. Buat untuk 2 liter, misalkan untuk 2 liter air biar bisa pas sehari. Sehari ada berapa jam dari pagi sampai nanti malam? 24 jam. Atau kalian bisa menggunakan 12 jam. Kan nggak mungkin kalian 24 jam itu mau minum terus gitu ya. Biasanya itu 2 liter. 2 liter minum itu 2 liter terus, bu, sehat banget. Tanpa minum-minuman yang 1 beralkohol, 2 kemasan, manisnya buatan gitu ya. Manis buatan itu seperti apa? Minuman kaleng ya. Bukan pakai skincare ya. Manisnya buatan. Kalau ini buatan itu kayak kita, manisnya alami. Terus dan langkah yang terakhir itu mensajikan dingin tanpa gula. Disajikan dingin. Dingin itu tidak pakai es batu, tetapi bisa kita taruh di suhu lemari es. Kalau misalkan mau dikasih es batu boleh, bu, boleh, tapi airnya harus matang. Gitu ya? Paham ya? Paham. Ada yang tidak paham dalam pembuatan ini? Nanti kita bahas dalam praktek. Ini. Terus apa, bu, kaitannya dengan kewirausahaan? Apa? Tadi di awal sudah dijelaskan bahwasanya di sini nanti ada opportunity, peluang usaha dari pembuatan kreativitas kita, inovasi kita, pembuatan infus. Kaitannya salah satunya ini dapat dijadikan produk minuman sehat alami. Sekarang ini kan tren ya, minuman sehat alami. Kan tadi itu. Kalau tadi ibu tanyakan punya sosial media, punya IG, punya WA, Facebook, punya apa lagi? Punya TikTok, terus Twitter. Nah, itu bisa untuk pemasaran. Kita sudah tidak harus malu turun ke jalan menawarkan minuman atau menawarkan barang atau mengenalkan barang. Itu harus turun langsung. Kita sudah yang tadi dijelaskan di awal, kita bisa sambil scroll gitu ya. Yang kedua, kita breaking sebentar ya. Biar tidak slow. Punya jari? Punya. Semua punya jari? Punya. Lengkap 10? Lengkap. Sekarang yang ditunjukkan telunjuk kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Lengkap kanan dan kiri? Lengkap. Kita akan bermain sebentar. Ayo kita mulai. Ditelengkap dulu kalau dari saling tunjuk. 1, 2, 3. Lemi, pak, telak, kita akan melihat video ya. Nanti video ini tolong diperhatikan dan dicermati. Siapa yang tahu minuman yang sehat dan segar dan sangat mudah untuk dibuat? Betul, itulah infused water. Infused water telah menjadi pilihan minuman yang populer dalam beberapa tahun terakhir ini karena manfaat kesehatan dan rasanya yang menyegarkan. Untuk yang lagi puasa, kita bisa membuat infused water dari daun mint dan lemon. Untuk yang aktif berolahraga, kita bisa membuat infused water dari jahe dan kurma. Dan bagi Anda yang sibuk kerja dan untuk meningkatkan konsentrasi, Anda bisa pakai kunyit dan lada hitam untuk
bisa bikin infus water dari mentimun dan apel. Kemudian kalau kita ingin lebih relax dan menghilangkan stres, kita bisa pakai infus water dari biji pala dan bunga kelak. Oke. Sudah ya, tadi disimak dan dipahami ya. Tidak jauh beda dengan yang akan kita praktekkan, tapi tadi banyak juga menggunakan rempah-rempah. Kita hari ini akan juga menggunakan rempah-rempah. Kita bisa langsung praktek. Bisa. Jadi silakan bahan yang sudah dibawa untuk dibuat. Jangan terlalu kecil lontongnya, jangan terlalu kecil. Jangan terlalu kecil. Nanti bisa ini bisa dibagi dua dengan potnya ya. Ini diisi, potnya diisi dengan air, diisi dengan enggak, silahkan berdiri. Masukkan jeruk lemonnya 1. Bisa lagi ditambahkan serenya. Kan sudah ada 2 aja apa? Bisa ditambahkan airnya lagi. Ditambahkan airnya lagi. Yang 1 pegang, yang 1 nuangkan. Ya, bisa ditutup. Sekarang tutup rapat. Masukkan kunyitnya. Kunyitnya yang dipotong melingkar seperti ini. Masukkan jahenya. Jahenya yang ini. Masukkan kurma yang tidak dipotong. Ya. Lagi. Bisa ditutup. Nah nanti buat apa? Ini gelas yang masih tersisa, yang belum ada isinya, diisi dengan rempah atau buah atau sayuran yang masih ada, yang sisa ya. Kita bisa cair dengan kunyit, ini bisa jeruk sama timun. Nanti bisa ambil tisu ya. Jangan lupa dibersihkan sampahnya ya, sampahnya diinginkan. Ini bisa lakukan diminum Bu, bisa lakukan diminum, tapi nanti perhatikan sesuai dengan petunjuk itu menunggu 2 sampai 6 jam. Tapi bisa juga langsung dikonsumsi karena ini sehat banget. Tapi kalau pengen rasanya aroma dari sari rempah yang dimasukkan, maka harus kita tunggu 2 sampai 6 jam. Masukin lagi kan? Kalau sudah siap, perhatikan dulu ya. Nanti kalian masing-masing akan membacakan manfaat dari yang dibuat itu. Yang tadi sudah Ibu jelaskan di depan. Ini ya. Nanti kalian bisa. Nah, ini ada manfaat dari infus water yang kalian buat. Masing-masing sudah ada ya di sini ya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ini 3 ya tadi ya. Nanti masing-masing menjelaskan manfaat dari infus water yang dibuat. Siapa yang ditunjuk dari kelompoknya masing-masing nanti akan bisa mulai. Dari kelompok berapa dulu yang sudah siap? Oke, dari kelompok 3. Ini perhatikan ya, dari kelompok 3 nanti yang dibuat apa Mbak? Ini nasi membuat berbatas dari kunyit sama lemon. Ya. Nah ini ada lemon, manfaatnya kayak vitamin C, antioksidan, sama meningkatkan daya tahan tubuh. Nah sedangkan manfaat kunyit itu ada antioksidan, antiinflamasi, mendukung fungsi hati. Coba perhatikan, ini yang dibuat oleh Mbak Maria dan teman-teman dari kelompok 3. Itu di sini ada kunyit. Ada apa? Kunyit. Kemudian ini ada jeruk lemon.
Diambil, silakan diambil. Apa yang pun sama. Jadi kami bikin infus water dari timun, lemon, kunyit, dan jahe. Manfaat dari lemon yaitu kaya vitamin C, antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh. Sedangkan timun yaitu menghidrasi, meningkatkan metabolisme. Manfaat jahe yaitu menghangatkan tubuh, antiinflamasi, dan menurunkan mual. Dan kunyit yaitu antioksidan, antiinflamasi, mendukung fungsi hati. Luar biasa, dari manfaat sedikit saja sudah segitu banyak. Lalu kelompok lagi 2 atau 4? Silakan kelompok 4. Di salah satu saja silakan dijelaskan jeruk lemonnya dengan timunnya saja. Nah, silakan. Ya, yang dibuat apa? Kami membuat infus water menggunakan lemon dan timun. Manfaat lemon kaya vitamin C, antioksidan, Antioksidan. dan juga Otomatis. Benar. Benar. meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Manfaat timun menghidrasi, menyegarkan, baik untuk kulit. Oke. Ini yang dibuat dari kelompok 4. Timun dan jeruk lemon. Yang manfaatnya tadi sudah dijelaskan, ini bisa langsung dikonsumsi atau ditunggu 2 sampai 6 jam. Silakan kelompok 2. Kami membuat infus water dengan menggunakan lemon, serai, kunyit, dan jahe. Manfaat lemon yaitu kaya vitamin C, antioksidan, meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat serai menurunkan kolesterol, antibakteria alami. Manfaat kunyit antioksidan, mendukung fungsi hati. Fungsi jahe menghangatkan tubuh dan menurunkan kuat. Oke. Silakan. Silakan. Hari ini sudah berhasil mempraktekkan membuat infus water dengan kombinasi yang ada yang 2 bahan, ada yang 3, ada yang 4 gitu ya. Dengan manfaat yang seabrek. Dengan modal yang sangat minim. Kita perhatikan ini kalau kita lihat ini kalau dijual punya nilai jual juga kalau seperti ini. Apalagi kalau dikemas seperti botol minumnya punya dokter tadi. Iya enggak? Jadi nanti silakan ini bisa dikembangkan di rumah, di lingkungan rumah ya, terutama untuk lingkungan rumah dulu, untuk orang tua, untuk keluarga yang di rumah, minimal bisa mengkonsumsi infus water ini secara rutin. Bisa mengkonsumsi infus water secara rutin. Nah, untuk kita sudah cukup menyenangkan ya belajarnya pada hari ini. Kayaknya perlu breaking lagi. Ada yang mau mendampingi ibu? Satu kelompok saja yang ada di sini. Boleh, silakan. Atau boleh semua? Boleh, Mas Putra.
secara segar, ada yang kering. Keringnya itu kan tanaman liar, banyak tanaman liar telang. Terus kemudian kesehatan adalah investasi terbesar dan kreativitas adalah modal utama wirausaha. Kenapa kesehatan dikatakan investasi terbesar? Masa produktivitas kita itu mungkin umur 50, 55, 60 itu sudah enggak produktif lagi kalau kita tidak sehat. Gitu ya. Maka dari itu mulai dari sekarang remaja ini minum minuman yang